Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, sering kami mendengar kisah seorang tua yang meninggal dunia, kemudian beliau tidak bisa memasuki pintu surganya dikarenakan beliau harus bertanggung jawab terlebih dahulu akan dosa anak-anaknya yang di masa hidupnya dibiarkan di dalam kebrutalan, sementara beliau sendiri leha-leha dengan kearifan dan kealimannya. Kami juga berempat saudara mempunyai kisah. Waktu itu kami katanya anak yang pertama saja, umurnya belum genap 7 tahun. Kemudian abah terlebih dahulu meninggalkan kami. Kemudian kami dibesarkan oleh keluarga dan lingkungan yang awam. Kami sebagai anak-anaknya mempunyai kekhawatiran yang akan kisah yang pertama tadi. Bukan tidak mungkin kami sebagai anak-anaknya mempunyai banyak kesalahan. Apakah kesalahan kami juga nanti akan dibebankan kepada orang tua kami? Sementara saat kami ziarah kubur, kami hanya mampu berdoa dengan bahasa yang kami mampu saja. Tidak banyak seperti orang-orang alim lainnya. Itu saja Bu ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi jelaskan, semua orang itu akan ditanya akan semua yang di bawah naungannya, di bawah tanggung jawabnya. Seorang suami akan ditanya keadaan anak dan istri-istrinya. Seorang bapak akan ditanya tentang keadaan anak-anaknya. Seorang istri juga akan ditanya keadaan suami. Seorang suami akan ditanya keadaan istri. Semuanya begitu. Khusus bapak. Bapak ini sebagai orang tua, ini punya kewajiban tarbiyah, mendidik. Makanya kalau ada orang tua tidak mengarahkan anaknya kepada pendidikan yang benar, kemudian anak tersebut melakukan banyak kebejatan, kesalahan karena buah daripada salah tarbiyah, salah asuhnya seorang tua, maka orang tua akan menuai semua kejahatan yang dilakukan oleh sang anak. Tapi jika orang tua meninggal masa muda, masanya anaknya masih kecil kok meninggal dunia, itu bisa saja aman, bisa saja tidak. Bisa aman kalau memang dia sudah memilih istri yang baik. Tapi kalau memilih istrinya asal juga, berarti dia telah menjerumuskan anaknya, calon anaknya kepada istri yang salah. Makanya memilih pasangan itu penting. Jangan hanya yang penting perempuan. Kira-kira kalau saya tiba-tiba meninggal, kira-kira bisa jadi pendidik atau tidak? Karena saya tidak bisa menjamin kehidupan saya sampai kapan. Maka termasuk sekali silang yang diperkenankan, dikatakan sah dalam Islam itu misalnya seorang muslim, tapi syaratnya muslim bukan muslimah. Muslim menikah dengan ahli kitab. Ahli kitab yang sesungguhnya, bukan ahli kitab yang dari kemurtatan. Atau menurut mazhab Malik asalkan ahli kitab. Itu pun ada aturannya. Aturannya apa? Di saat negeri itu memang betul-betul mengayomi anak-anak kaum muslimin. Artinya, jika suatu ketika sang bapak meninggal dunia, maka anak itu langsung kafalahnya diambil oleh negara agar tidak keluar dari agama Islam. Bukan seperti negara kita. Negara kita mah bebas. Coba seorang laki-laki yang soleh, katanya ustadz, menikah dengan seorang yang ahli kitab. Menurut mazhab Imam Malik, ahli kitab apa saja boleh menikah. Karena dia ngerti belajar 4 mazhab di luar negeri misalnya, langsung mengamalkan itu. Menikah dengan seorang wanita yang mohon maaf misalnya Nasrani. Punya anak 5. Anak pertama umur 9 tahun, anak kedua setiap tahun punya anak nih. Anaknya 5. Meninggal dunia, anaknya jadi apa kira-kira? Enggak ada jaminan dari negara untuk merawat agar dimasukkan ke dalam pendidikan agama. Tidak ada. Kecuali negara Islam yang sudah betul-betul rapi bahwasanya kalau ada seorang muslim menikah dengan orang di luar Islam, kalau mati sewaktu-waktu maka ibunya tidak punya hak kafalah. Yang menjamin kehidupan adalah negara, dirawat, dimasukkan ke tempat pendidikan Islam agar akidahnya selamat. Lah kalau orang tua masih memaksa kayak begini, dia punya tanggung, anaknya 5 murtad semuanya, tanggung itu semuanya. Karena apa? Kau salah pilih pasangan.
Sama istrinya tidak benar, atau sama ibunya, seorang ibu milih suami nggak benar. Hanya gara-gara pakai mobil saja langsung diterima. Sudah mobilnya rental. Nah, kurang ajar lagi, nasib itu lihat ya. Anaknya berang. Tak tahu istrinya mati karena sakit hati. Suaminya dolim terus ngenes, mati sudah, mati sakit hati, dibohongin, anaknya jadi setan semuanya, neraka itu. Makanya hati-hati adik-adik, kalau milih benar-benar pilih, jangan mengutamakan urusan uang, materi dan sebagainya. Kebenaran, akhlak. Lah ini kalau seorang tua sudah memilih, seorang laki-laki memilih istri yang baik, istri yang benar, kemudian setelah itu, lah kok meninggal? Tapi ternyata anak itu meninggal kecil, maka dia terbebas dari beban ini. Terbebas dari beban. Karena sudah meninggal. Dan anaknya belum gede. Yang menjadi masalah adalah, ini loh yang nyekolahkannya salah. Biarpun jago ibadah dan seterusnya, anak akan menuntut. Karena anak tanggung jawab. Anaknya tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Bapakku tidak pernah peduli sholat kok. Bahkan bapakku sudah membelikan game waktu masih kecil. Dilanjutkan. Dibelikan ini itu sampai sholat males, ngaji males dan seterusnya. Masya Allah. Ya bapaknya nih, kalau tiba-tiba anaknya akhirnya menjadi orang brutal bejat, maka ketahuilah ia akan mendapatkannya. Itulah seperti itu. Karena apa? Tanggung jawabmu. Termasuk pembantu di rumah kita, jangan dianggap enteng itu. Kalau pembantu tidak sholat ditanya oleh Allah. Jangan hanya kita peras tenaganya untuk mencari uang, akan tapi ketahuilah kemaksiatan yang dilakukan pun akan menggerogoti amal kita. Karena kita termasuk dolim, tidak peduli dengan pembantu kita 1, karyawan 2, karyawan 3. Kalau karyawannya 100, habislah amal kita. Padahal umrohnya setiap bulan. Karyanya 10 mana? Terdolimi. Aduh. Makanya menjadilah orang kaya ahli surga. Amin. Perhatikan semua karyawan pegawai. Harus yang rapi, menutup aurat, sholat. Wah, pahalanya nggak bisa dihitung tuh. Masya Allah. Ini betul-betul orang kaya hebat nih. Dia aja ahli ibadah, Masya Allah. Semua karyawannya hebat semuanya. Karyawannya jadi ahli surga semuanya. Kayak pondok, kayak ini, Masya Allah. Nah itu akan ditanya. Jadi ketahuilah bahwa kalau memang Anda ditinggal oleh orang tua Anda masa kecil Anda, dan insya Allah orang tua Anda tidak salah pilih ibu, orang tua Anda tidak dosa. Adapun saat ini mungkin keawaman Anda karena Anda hidup lingkungan awam. Sekaranglah saat Anda mulai ngerti agama kebenaran, banyak-banyaklah berdoa untuk orang tua. Beliau sudah meninggal dunia, perlu kita doakan agar Allah mengampuninya. Dan setiap ada amal baik, ingat orang tua dan hadiahkan, semoga pahala tersebut nyampe kepada orang tua. Makanya itu adalah termasuk anak soleh yat'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan semoga menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja.